Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertalabul ilmi yang kita balut dengan silaturahim, yang dua-duanya mendapatkan fadilah yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, mulai puasa, taraweh, baca Quran dan lain-lain, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari bulan Ramadan seperti yang diinginkan oleh Allah, menjadi la'allakum tattaqun. Dan sekaligus saya meminta maaf yang sebesar-besarnya andai kata ada kata yang tidak berkenan ataupun dalil-dalil yang saya sampaikan ada yang salah, karena manusia adalah al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Baik, 1 jam ke depan kita akan membahas siapa sih orang yang bahagia dan siapa sih orang yang celaka. Bahagia dan celaka di sini adalah dalam posisi apa yang dipahami oleh Kanjeng Nabi. Ya, apa yang dipahami oleh Kanjeng Nabi. Kalau bahagia, celaka itu dikembalikan kepada pemahaman selain Nabi, itu nanti macam-macam. Nanti akan macam-macam. Pas ketika Nabi masih hidup, ya, orang berbahagia menurut orang jahiliyah seperti Sabah ayat 35 itu, ya, bahagia itu pada konteks harta, ya, pada konteksnya harta. Orang-orang jahiliyah itu mengukur kesuksesan, kebahagiaan itu ya harta. Tapi yang diminta oleh Kanjeng Nabi bukan begitu. Sehingga kalau ada orang sampai hari ini mengatakan bahwa ciri orang bahagia, ciri orang yang sukses itu adalah melalui harta ataupun keturunannya, anak-anaknya, maka dia inilah adalah orang-orang jahiliyah yang asli. Sampai-sampai kalau konteksnya orang jahil itu, di situ ada kalimat wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami ini tidak akan diazab oleh Allah. Sehingga orang-orang jahiliyah itu menyebut semakin banyak hartanya, ya itu semakin bahagia. Nah, itu orang jahiliyah, dan sampai hari ini pun juga jahiliyah modern itu sudah mulai muncul. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang ciri orang berbahagia, ciri orang yang celaka, dan kita kaitkan dengan posisi halal bihalal itu apa. Ya, karena ini kan ada posisi halal bihalalnya juga. Kita kaitkan ke sana. Terus halal bihalal itu apa?
Apa cuma hanya sekedar kosong-kosong, galak gampil gitu ya. Iya, apa ada yang kemarin masih bilang kosong-kosong ya, galak gampil ya gitu. Apakah halal bihalal itu hanya sebatas itu? Enggak dong-dongi mari salaman, mari guyang-guyu, mari tukaran meneh. Ya satu-satuan meneh, pasek-pasean meneh. Apakah semacam itu? Dan apakah memang di dalam syariat Islam itu ada istilah halal bihalal? Baik, saya rinci ya. Jadi kita bicara bahagia celaka menurut pemahaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut jenengan itu bahagia itu apa sih sebenarnya? Apa punya pekerjaan bagus itu bahagia, sehingga kemudian kalau nyekolahkan anak bilang le sekolah sing pinter cek pinter golek duit, apa ngono kuwi bahagia itu? Enggak. Itu Michael Jackson itu hartanya luar biasa, ketenarannya luar biasa, tapi dia tidak pernah bahagia itu. Dia tidak pernah bahagia itu. Siapa lagi? Artis-artis dunia internasional yang luar biasa itu tidak pernah bahagia mereka, itu tidak pernah bahagia itu. Ya, padahal mereka punya apa? Punya harta, punya ketenaran, apa punya? Uang beli mobil aja berapa? Oke. Baik, saya rinci pelan-pelan. Cirinya orang yang bahagia pertama itu adalah dzikrud dunubi al-madiyah. Dzikrud dunubi al-madiyah. Al-dunub itu apa tahu, Bu? Dosa. Mengingat dosa. Mengingat dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu. Lho Pak, apa mung cuman eling tok ya ora. Yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi dzikrud dunubi al-madiyah, mengingat dosa-dosa di masa lalu itu ya di dalam rangka untuk wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad itu. Al-Hasr ayat 18 itu. Dimuhasabah, oh aku biyen yo akeh salahe. Jenengan sepakat ndak? Dulu ada namanya dakwah yang disampaikan. Jenengan itu percaya ada wali songo atau tidak, Dok? Wali songo itu ono to ora? Kalau dari serat-serat yang ditemukan, penelitian-penelitian ditemukan, terutama yang disampaikan oleh Pak Dr. Fakhruddin Faiz itu dosen di mana Jogja itu, ditemukan dan memang wali songo itu ada. Dulu pada masa itu memang awam total ya, saya kembangkan sedikit ya. Orang masih Hindu Buddha semua. Orang masih Hindu Buddha semua. Untuk Ali Bengkong saja tidak paham. Ali Bengkong saja tidak paham. Baca bismillah saja tidak bisa. Akhirnya pada masa itu kan untuk mengenalkan apa itu makna dzikrud dunubi al-madiyah, mengingat dosa-dosa di masa lalu, terutama yang paling berat itu Ibu, yang paling berat itu kan dosa yang sifatnya horizontal. Betul ya Bu? Kalau jenengan itu dosanya kepada Allah, cuman taubatnya itu menyesal, apa kemudian istighfar dan tidak mengulangi lagi, cukup sudah. Tapi kalau umpamanya dosanya itu hubungannya dengan manusia, ini yang berat. Harus menyesal, mohon ampun kepada Allah, berupaya semaksimal mungkin tidak mengulangi, dan yang nomor 4, meminta halal kepada yang disakiti. Pada waktu itu saya sebut namanya Sunan Kalijogo. Ini bagus, saya suka. Saya punya bukunya tentang masalah itu. Jangan a priori dulu. Karena memang beliau turun di tengah-tengah orang yang masih hidup Buddha total, langsung diajak ngaji Quran yo angel. Mau ngaji ini yo ngaji, akhirnya ngaji yang pakai sanepan pakai isyarah. Akhirnya muncul yang namanya gundul-gundul pacul. Akhirnya muncul yang namanya seluku-seluku batok, termasuk yang peneno blimbing kuwi itu ilir-ilir itu muncul kan begitu. Nah, pada waktu itu akhirnya diciptakan sebuah makanan. Ya termasuk dibuat sebuah baju, namanya akhirnya baju koko itu kan ya, baju takwa itu. Itu kan sebenarnya ini di dalam syariat Islam tidak ada, dan ini juga tidak perlu kita juga. Dibuatkan yang namanya lontong. Lontong itu dibalut pakai daun, dibentuk seperti pocongan.
Kemudian biasanya digandeng dengan kupat sama lepet, digandeng dengan apem. Apa fungsinya itu? Ternyata itu semuanya kan adalah sebuah bentuk isyarat dan filosofi. Iki lo lontong, aku besok iku yo alon-alon digotong model ngene iki. Jenengan lek saiki lek mangan lontong kan sing dirasakno mek enak itu. Tidak melihat pada kontak pada posisi kenapa dulu muncul ada istilah lontong. Kan begitu toh. Lho Pak lek ngono berarti jenengan ngongkon aku lontongan. Enggak, saya tidak menyuruh lontongan. Karena ilat hukum itu akan terus berputar. Pada masa itu yang paling gampang. Pada masa itu yang paling gampang untuk mengingatkan orang yang memang betul-betul tidak mengerti tentang Islam, caranya pakai lontong itu. Lah kalau sekarang apa kira-kira yang paling pas? Kalau pakai lontong, aduh orang sekarang kayak lontong tak pada karu-karuan. Kayak lontong jebret. Maru dikono digambung karo lepet. Lepet iku ya lepat. Lepat iku salah. Maru digandeng karo apem. Apem itu afwun. Afwun atau afwan itu maaf. Berarti gini loh. Mbak Yu, Mas, Mbak, Kang Mas, iki lo aku kirim. Ono lepet soalnya aku duwe salah. Aku njaluk sepuro soalnya aku besok alon-alon ya digotong kaya lho ngono itu sebenarnya dulu tuh begitu. Nah, sekarang kan orang yang tidak membahas tentang masalah sejarah seperti itu, iki nyapa to lontongan, iki napa apeman. Yang dilihat cuman itunya saja. Akhirnya muncul bid'ah. Wah, itu gitu. Pak, itu memang bukan syariat, saya katakan. Dan itu hanya sebatas cara dakwah dulu. Cara dakwah dulu. Dan sekarang ilat hukumnya bisa berubah. Bagaimana caranya jenengan untuk bisa berdakwah yang bagus kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik. Kalau dulu isoni ya ngono kuwi. Dulu Sunan Bonang itu kan ya, memang Hindu Buddha senengane macam-macam. Akhirnya disiapkan, diciptakan namanya Bonang. Dengan syair-syair macopat dan sebagainya, main sama santrinya gitu ya. Ya, saya tidak berbicara apa hukumnya musik haram atau halal yang diperdebatkan di YouTube itu. Ya, orang-orang Hindu Buddha dengar kok seneng, kok bagus ya, dong gitu. Ya. Begitu selesai, selesai. Kemudian Sunan Bonang menyuruh santri-santrinya itu adzan, kemudian sholat bareng. Orang-orang Hindu Buddha melihat, loh kok no sholat ya, terus dilihat, akhirnya muncul. Ini yang dilakukan oleh Ustadz Garamatian di Papua sana kepada orang-orang pakai koteka itu, tapi bukan pakai gamelan. Makanya disebut dengan Ustadz Sabun itu. Kesana cuman membawa sabun sama sampo, diajari mandi yang bagus, ya, karena memang nggak tawadus. Begitu mandinya cara mandi bagus dan sebagainya, mereka merasakan seger. Pas begitu waktunya sholat adzan, Ustadz Garamatian dengan para sahabatnya sholat. Orang-orang Papua melihat sholat begini, kemudian tanya, akhirnya banyak yang masuk Islam. Loh itu cara yang namanya teknis. Jadi jangan a priori dulu. Lah, maka posisi ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, orang yang berbahagia itu pertama, poinnya adalah dzikrud dunubi al-madiyah. Dia bisa mengingat eling dengan dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Jenengan mungkin masih ingat dalilnya Kanjeng Nabi. Orang mukmin itu kalau menganggap dosa itu seperti gunung yang di atas kepalanya. Sementara kalau orang kafir menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Hati-hati. Kalau jenengan dosanya kepada Allah gampang tobatnya. Tapi kalau jenengan dosanya kepada sesama manusia itu, kalau jenengan tidak mendapatkan maaf, jenengan belum mendapatkan halal dari orang yang jenengan sakiti, nanti di yaumul qiyamah pahala-pahala jenengan akan diberikan kepada orang yang disakiti itu. Itu yang kita sebut dengan muflis. Rasulullah itu sempat tanya kepada para sahabat, atadruna minal muflis, kalian itu ngerti tidak orang yang bangkrut itu siapa? Lah, orang-orang yang di sekeliling Nabi, para sahabat cuma mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya penghidupan. Kata Nabi salah, orang bangkrut bukan begitu.
Orang bangkrut bukan begitu. Orang yang kaya itu adalah orang yang punya kaya hati. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu ketika dia mati. Nah, ketika dia mati, dia membawa pahala ibadah, pahala sholat, pahala puasa, pahala apapun sudah itu. Tapi pas ketika dia meninggal itu juga membawa apa, Bu? Dosa-dosa yang sifatnya horizontal, sosial. Dan dia matinya itu belum meminta maaf, belum mendapatkan halal. Maka nanti di yaumul qiyamah pahala-pahala yang dia dapat itu dari sholatnya, puasanya, zakatnya, macam-macam diambil kepada orang yang didolimi tadi. Dia belum memberi maaf. Loh, kok ternyata kemudian yang disakiti, yang didolimi itu masih ada, masih banyak. Pahalanya sudah habis. Ya piye cara nilai ngono? Maka dosa-dosa orang yang disakiti akan diambil diberikan kepada orang yang itu tadi menyakiti. Akhirnya meskipun meninggal membawa pahala banyak, tapi nanti di yaumul qiyamah pahalanya habis. Kemana? Diberikan kepada orang yang disakiti. Maka disitulah di Indonesia muncul istilah halal bihalal. Tapi sebenarnya halal bihalal itu sebenarnya dulu dimunculkan oleh Insinyur Soekarno, karena memang pada masa itu sudah terjadi perpecahan di kalangan umat Islam ini, berpecah. Kemudian akhirnya Insinyur Soekarno itu punya inisiatif, wis dikumpulkan umat Islam ini, wis kecekak tukaran naik. Maka kemudian diambil istilah silaturahimnya itu dengan sebutan halal bihalal. Yaitu diantara filosofinya. Loh Pak, kalau halal bihalal itu apa harus mesti nunggu selesai bulan Ramadan? Tidak. Setiap saat jenengan harus mampu untuk halal bihalal. Artinya apa toh? Jenengan itu meminta halal kepada orang yang jenengan sakiti. Kanjeng Nabi itu orang luar biasa. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat Kanjeng Nabi itu bilang sama para sahabat, kalian, ini kan usianya Nabi sudah mulai sepuh, sudah mulai undur, beliau sudah merasa beliau nyawanya akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah. Itu Nabi Muhammad itu bilang begini, para sahabat, di antara kalian yang saya pernah salah sama kalian itu siapa? Loh, itu Nabi itu. Beliau. Di antara kalian yang kalian itu saya pernah salah sama kalian itu siapa? Ada seorang sahabat ngacungkan tangan, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Nabi, para sahabat yang lain sebenarnya juga apa dalam bahasa kita yo gregetan ya, kurang ajar men wong iki gitu. Tapi tetap dia ngacungkan tangan, ana ya Rasulullah, ana. Kemudian Nabi mengatakan, salahku sama kamu itu apa? Ini orang ini kemudian mengatakan, ya Rasul, dulu jenengan pas ketika membariskan perang, mengatur barisan, jenengan itu memukul saya. Kan biasa Nabi itu bariskan, ayo lurus. Kalau dalam bahasa surah Shaf itu, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jenengan dulu meluruskan barisan itu jenengan mukul saya, Rasul. Dan jenengan dulu pas ketika mukul saya tidak pakai baju, ya Kanjeng Nabi. Itu apa dilakukan Nabi, Bu? Nabi buka bajunya. Nabi buka bajunya. Dan kemudian beliau mempersilahkan untuk orang itu memukul Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi. Tapi ternyata inilah justru yang muncul dari kasih sayang para sahabat, tidak memukul karena memang dia ingin memeluk Rasulullah Muhammad SAW. Itu Kanjeng Nabi yang dijamin masuk surga. Hatinya paling baik, masih mau, masih mau untuk meminta halal kepada orang yang disakiti. Dalil yang dulu pernah saya sampaikan berulang-ulang, masih ingat ya? Ada seorang wanita yang dikenal banyak sholat, dikenal banyak puasa, dikenal banyak zakat, tapi mulutnya tidak bisa dijaga sehingga menyakitin orang tetangganya. Nabi cuma simpel mengatakan apa? Ya finnar,
wanita itu ada di dalam neraka. Maka inilah dikatakannya berbahagia itu karena dia ingat dosa, kemudian dia meminta maaf dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Ada yang tanya, Pak, orang yang saya sakitin sudah mati, Pak, piye Pak? Jawaban saya simpel, ya sudah, itu resiko. Mintakan maaf saja orang itu kepada Allah. Kalau memang Allah itu masih tetap nantinya akan memberikan keputusannya di yaumul qiyamah, pahala jenengan diberikan kepada orang yang sudah mati itu resiko jenengan. Itu saja. Jangankan jenengan kita, Kanjeng Nabi saja tak pengen seperti itu. Sehingga beliau minta halal, sampai beliau tuh rela membuka bajunya. Maka itulah orang yang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Maka di sini saya pahamkan bahwa orang Islam itu yo kudu gelem jaluk sepuro, yo gelem ngekei ngapura. Pahalanya luar biasa Bu, memaafkan orang itu. Terutama yang berkenaan dengan masalah hutang. Wih, pahalanya luar biasa. Terutama yang berkenaan dengan masalah hutang. Oke. Jadi wal'afina 'anin nas itu dalam bahasa surah Ali Imran. Digandeng antara wal'afina 'anin nas dengan walladzina idza fa'alu fahishatan, itu digandeng. Berarti gimana? Ya mau memberi maaf sekaligus meminta maaf. Kita ini kadang-kadang jaluk sepuro yo gengsi, ngekei ngapuro yo angel. Sakitnya tuh di sini. Aku bawa sampai mati. Lupa angel memang ya. Makanya karena susahnya itulah Kanjeng Nabi itu suatu saat ditanya, wahai Kanjeng Nabi, pahala yang paling besar, kemudian amalan paling besar, paling khair, paling afdol, itu apa ya Kanjeng Nabi? Nabi jawabnya 3. Wah, iki wangilnya Masya Allah. Tapi kalau jenengan pingin masuk surga dijamin bi ghairi hisabin wala adzabin, lakukan yang 3 ini. Apa itu kata Nabi? Wa ausil man qata'aka. Apa Bu artinya Bu? Menyambung silaturahim orang yang memutuskan silaturahim. Wangel. Dia memutuskan hubungan silaturahim, jenengan malah nyambung lho iki lho. Sing nomor 2 apa? Wa'fu amman dolamaka. Memaafkan orang yang mendolimi engkau. Wih, Masya Allah. Kanjeng Nabi orang mau ngomong tok. Wong Kanjeng Nabi diidoni ping 3 ya sing ya, Nabi diludahi sampai 3 kali, Nabi kan tetap menjenguk orang yang meludahi kan. Jenengan kira-kira diidoni wong itu mau menjenguk ndak ya? Kanjeng Nabi dilempari pakai batu sampai mukanya berdarah. Malah justru yang melempari batu itu didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Terutama yang paling top jar itu dosa kita kepada kedua orang tua. Itu, Pak, orang tua saya sudah meninggal. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu ada dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Loh Pak, saya dulu banyak salah sama orang tua, sekarang orang tua saya sudah meninggal gimana? Wah, Masya Allah. Top jar itu. Ya, makanya memang konteksnya harus kita itu selalu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ngiling-ngiling. Makanya orang yang celaka itu melupakan dosa yang dia lakukan, seolah-olah dia tidak punya dosa. Akhirnya kalau memang dia sudah mengatakan, oh aku ora dosaku mek titik, ya akhirnya maling lama. Tapi beda dengan orang yang selalu mengingat dosanya, dia akan senantiasa introspeksi diri, kemudian istighfar, meminta halal. Wes, jaluk minta maaf sama orang jangan nunggu hari raya. Kok dong-donge ngenteni riyo mati dhisik. Terutama kepada orang tua. Kalau jenengan sebagai seorang istri, jangan ditunda-tunda kepada sang suami. Kesalahan-kesalahan kepada sang suami. Dan sang suami pun juga begitu. Tetap juga meminta maaf kepada istrinya. Ada komunikasi antara suami dan istri. Intinya apa sih? Orang Islam itu yo gelem jaluk sepuro. Jangan gengsi-gengsi.
Nanti pasti akan muncul pertanyaan, Pak, aku seneng ngerasani uang ya Pak. Aku seneng ngetrek-ngetrek uang ya Pak, ngerasani. Kira-kira saya minta maafnya kepada orang yang saya rasani itu apa? Apakah saya mengatakan, aku mari ngerasani awakmu, apa begitu? Tapi memang ada ulama yang saking hati-hatinya, dia mewajibkan untuk itu. Dalam? Iya, ada ulama yang memang ekstrimnya di situ karena saking hati-hatinya. Tapi ada ulama yang lebih lebih moderat ya, mengatakan tidak perlu untuk menyebutkan kesalahan. Tapi intinya para ulama sepakat meminta maaf itu hukumnya wajib. Tapi lain jaluk sepuro mung ojo ditangani tok. Nun sewu, salaman tok tapi atine grundel-grundel. Artinya salamannya mek lahir toh, bukan batin. Sajane pas ketika kita minta maaf itu pun juga dari batinnya juga. Terus tenanam memang jaluk sepuro. Clear ya? Itu ciri yang pertama. Berarti kalau ciri bahagianya mengingat dosa dan segera dia memperbaiki. Kalau ciri celaka yang pertama berarti melupakan dosa-dosanya. Wes hati-hati terutama dosa yang sifatnya horizontal. Oh iya. Yang 3 amalan yang paling terbaik tadi berikutnya itu adalah kalau wa'at'im man haramaka, beri makan, atau kalau dalam bahasa riwayat yang lain wa'ati man haramaka, beri kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Dia tidak pernah mau memberi, jenengan masih tetap memberi. Loh, angel tau. Nyambung silaturahim orang yang memutuskan, angel apa gampang Bu? Insya Allah kalau kita kuat bisa. Memaafkan orang yang punya salah, angel. Dan yang ketiga, memberi orang yang tidak mau memberi. Apatah lagi orang yang kita mau beri itu suka ngelok-ngelok nih kita. Tiru Kanjeng Nabi. Loh Pak, saya bukan Nabi. Ya memang kita bukan Nabi, tapi Allah memerintahkan kita untuk berupaya seperti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masih ingat toh dengan kisahnya Nabi dengan orang Yahudi buta itu? Wah itu saya kalau mengingat hadis itu, wah luar biasanya Kanjeng Nabi. Ngasih makan kepada Yahudi buta. Yahudi buta ini kalau setiap kali dikasih sedekah sama orang kan mesti ngilok-ngelok Nabi. Nabi itu kan berarti dalam bahasa kita ngekei orang, pas ketika disuapin dikasih makanan orang itu ngelok-ngelokin Nabi karena dia tidak tahu kalau itu Nabi karena buta dia. Bertahun-tahun beliau lakukan itu. Kira-kira kalau kita yang melakukan ketelatan ditapui balapan ya. Nabi enggak. Nabi tidak pernah memberitahu kalau dirinya adalah seorang Nabi. Orang Yahudi buta ini selalu ngolok-ngolok Nabi. Nabi Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Lah, saya bisa bayangkan Nabi bawa makanan dari rumah ke pojok pasar itu, kemudian memberi makan orang itu. Lah, yang dikasih mangan itu lo malah ngolok-ngolok nih. Kalau kita sudah berhenti tidak ngasih. Tapi Nabi tidak, dia lakukan sampai bertahun-tahun. Beliau lakukan terus setiap hari itu. Tahunnya itu Abu Bakar itu baru tahu loh itu. Baru tahu setelah Rasulullah wafat. Tanya sama Ibu Aisyah, ya Aisyah, sunnah apa yang belum aku lakukan dari Rasulullah Muhammad SAW? Lah Ibu Aisyah gitu itu loh malah nangis gitu loh. Beliau cerita sambil nangis itu loh. Ya Aba, Rasulullah itu kalau setiap hari bawa makanan ke pojok pasar itu, ngasih sedekah, ngasih makan kepada Yahudi buta. Ya otomatis Abu Bakar itu yo kaget ya, luar biasa toh. Wong orang yang mau diberi makan itu kan selalu ngolong-ngolong Nabi. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, macam-macam. Setiap hari. Akhirnya Abu Bakar ngasih. Ini ngasih. Pas begitu ngasih ditanya sama Yahudi buta, man anta, kamu tuh sopo? Kamu siapa? Dia ngomong, loh saya yang ngasih makan kamu tiap hari. Yahudi buta itu saking hafalnya caranya Nabi ngasih makan ngomong, kadzabta, kamu tuh dusta. Gorowan tok awakmu itu.
Yang ngasih makan saya setiap hari nggak seperti ini caranya. Orangnya tutur bahasanya lemah lembut, menyuapin saya, melembutkan makanan-makanan yang keras, itu dia. Lah Abu Bakar yang nangisan orangnya. Ya ngomong, hei Yahudi buta, orang yang kamu caci maki, yang kamu ilok nih macam-macam, itu yang dia ngasih makan kamu tiap hari itu. Oh pingsan itu Yahudi buta itu. Begitu bangun langsung bersyahadat masuk Islam. Itu Nabi. Ya kita ini mangkelan, dendaman, angel ngekei sepuro, akhirnya yang mari cepet mati. Sarapi pedot, titik-titik dendam, titik-titik mangkel, metutut. Bener ya Bu ya? Makanya wong zaman saiki cepet mati, umur benda-benda ya mungkin ngono. Oh begitu ya. Itu ya. Sekarang sudah enggak ya Bu ya? Tidak ada bedanya. Insya Allah dah, insya Allah. Wajah-wajah yang penuh pemaaf ini insya Allah. Kan sudah pernah saya beritahu cerita orang yang ahli surga itu ya. Masih ingat itu kan? Masih ingat apa enggak Bu? Orang yang ahli surga yang dikatakan Nabi Muhammad itu loh. Orang yang sederhana itu apa ternyata dia? Setiap hari dia memaafkan. Dia kalau mau tidur dia cuma bilang, saya maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya meskipun mereka belum meminta maaf. Lu cara itu wangil. Angel. Kalau kita tidak punya lego, tapi yakinlah orang-orang semacam ini dia nanti dijamin masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Wis ojo gampang mangkelan. Ojo gampang grundelan. Enjoy sajalah. Wong jenengan diilokne wong iku ya ora kalong irungi. Kupingi ya ora kalong to. Tapi jenengan itu batin wae. Awakmu setor pahala nang aku. Betul nggak tapi ya? Jenengan diiloni orang sabar, kira-kira dia nanti akan memasukkan pahala, memberikan pahala itu ke jenengan atau enggak? Iya nanti dia yaumul begitu. Tapi kalau jenengan ngeloni uang, ngerasani uang, jenengan itu pada dasarnya transfer pahala ke orang itu. Transfer duit itu sih oke, transfer pahala ini biar. Nanti dia yaumul orang pas jenengan buka rapot, jebret. Lo aku biar kau ngaji deh Ar-Raudhah. Lah kalau ono catetane to gitu. Lah mungkin itu diambil oleh Allah diberikan kepada orang yang jenengan dolimi. Wes itu satu. Tuh, jam 10 menit. Ya, kurang 20 menit. Cepet ya Bu ya. Oke. Saking semangatnya. Wes nomor loro. Kalau yang tadi orang bahagia itu dzikrudunubi. Mengingat dosa-dosa. Maka yang kedua orang yang berbahagia itu nisyanul hasanati almadiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan di masa lalu. Kenapa kok mesti harus dilupakan toh Bu? Satu, tidak ngungkit-ngungkit, apalagi? Kenapa harus kita lupakan kebaikan itu? Supaya tidak gampang puas dengan kebaikan. Apalagi? Tidak sombong. Apalagi? Kenapa Bu? Bagian pahala. Apalagi? Yang paling penting. Paling pokok, yang paling penting jenengan itu harus melupakan kebaikan-kebaikan yang jenengan lakukan di samping yang jenengan katakan tadi itu. Ya podo ae sombong iku mau. Yang paling poin penting adalah jenengan tidak pernah tahu kalau kebaikan yang jenengan lakukan itu diterima atau tidak diterima. Jenengan dong-dongi bangga dengan sholat. Kira-kira sholat ini diterima apa ora? Membangga-banggakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak jelas untuk diterima dan tidak. Itu kan dia aneh tuh orang itu. Ya. Karena tidak ada orang yang tahu, bahkan saya pribadi pun juga nggak tahu pahala sholat saya itu diterima nyambung ke Allah atau tidak. Karena memang non sewu melakukan kebaikan itu untuk diterima itu berbagai macam faktor. Tidak ujuk-ujuk jenengan sholat mau diterima, ndak iso.
Masih ingat dengan kata-kata Rasul, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Gusti Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Tak takoni jenengan, salat jenengan iki wis apik apa durung? Ketika jenengan salat merasa, wong salatku iki durung apik, niati kadang ngalah ya sik gak karu-karuan, kusuke kadang ya sik gak karu-karuan. Ngono kok bangga aku salat mlebu surga. Salat sing ndi? Itu loh maksud saya itu. Itu diantara ilat di samping yang jenengan sampaikan tadi. Dan orang-orang yang memang sudah melupakan kebaikan seolah-olah tidak melakukan kebaikan sama sekali akan muncul semangat untuk berbuat baik dan lebih dekat kepada sesuatu yang namanya tawadu. Yore aku anjene durung anu kok. Gitu. Beda dengan orang-orang, oh iki lho salatku wis akeh, lho iki lho aku maca Quran saulan katam ping pindho, lho iki lho. Bangga dia dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Dong-dongi ternyata kebaikannya itu gak diterima oleh Allah. Lah kecelek malian. Tidak ada yang tahu itu diterima itu. Makanya gak usah mengungkit-ungkit kebaikan. Ono genteng ngomong, ya aku sih paling di dhuwur iki sing paling soro. Kena panas, kena udan. Cagae ngomong pisan, genteng ojo sombong, teng. Lek gano aku awakmu gak iso ning dhuwur lho, ngono iku lho. Bener ya, Bu? Bener. Temboke yo ngono, aku iki lho, ya ono angin, ono sembarang kalir aku sing nahan. Bareng ngono gendangi ngomong pisan, lek gano aku ya tetap kepanasan. Apa maksudnya, Ibu? Kebaikan yang kita lakukan itu, kita bisa melakukan kebaikan itu juga ada jasa daripada orang lain. Jenengan mau sodako, lek gano sing disodakoi. Halo? Jenengan jadi guru katanya pahlawan tanpa tanda jasa, lek gano murite. Jenengan ceramah agama, iya, lek gano sing diceramai. Gano jamaah. Lah kayak malah mau gendeng malian. Lo itu posisinya. Makanya jenengan bisa sholat itu siapa? Jenengan masuk ke masjid, emangnya bisa jenengan bangun masjid sendiri, tuku karpet dewe, anu dewe, ndak iso. Jenengan bisa sholat di masjid karena ada orang-orang dermawan yang bisa membangun masjid. Itulah yang harus kita pahami. Jadi jangan mengingat-ingat kebaikan teruslah. Jadi mohon maaf kayak orang BAB gitu loh enak. Lek jenenge wong BAB kan jenengan ndak pernah tanya toh, nggak pernah ngiling-ngiling warnane opo, gedene sak piro. Lah jenengan kalau jenengan BAB, mohon maaf saya ulang, ini nggak apa-apa, nggak bicara kotor sedikit nggak apa-apa ya. BAB itu sesuatu yang kotor ya. Tapi jenengan bisa ikhlas loh. Halo. Dan ini sesuatu yang istimewa, yang bagus. Kenapa ndak bisa ikhlas? Wong BO aja bisa ikhlas kok. Kenapa melakukan sesuatu yang besar tidak bisa ikhlas loh? Lebih utama mana? Sesuatu yang tidak utama, walaupun itu punya nikmat, itu jenengan bisa ikhlas kok. Yang ini yang utama, yang menjadi urgen untuk bisa memasukkan orang ridhonya Allah. Kok gak iso ikhlas iki piye? Nah itu, makanya nanti para ulama itu menyebut di antara ciri kalau orang itu tidak ikhlas, ya di antaranya suka dipuji dengan kebaikan yang dia lakukan. Angel memang kita belajar untuk melupakan kebaikan itu memang sulit, tapi harus. Ben ora sombong. Aku biyen iku koyoke sing bangun masjid iko dieling-eling terus padahal maru dong-dongi yaumal qiyamah gak ono catetane blas. Endi ngawak ora sedekah. Karena apa? Masih ingat dengan dalilnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah ketika ada 3 orang ahli jihad, ahli ilmu, ahli sedekah, masing-masing oleh Allah disebut dengan kadzabta. Kalian itu dusta. Banyak orang-orang yang didustakan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Wis dilupakan saja kebaikan yang dilakukan.
seolah-olah tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Itu bisa kira-kira. Insya Allah. Jenengan le ngekei duit receh kepada pengemis itu niatnya apa? Niat ngekei apa niat ngusir? Niat ngekei apa ngusir? Lek kira-kira jenengan niati ngusir ngono oleh pahala ora? Nah, betul ya? Cendang ngalih wongi ya. Apa memang betul-betul memang kita pahami, kita husnudon orang ini memang isone ngene. Gak punya uang apapun kecuali dengan seperti ini. Jenengan ngasih uang 2000, kayak 2000 wis ndang ngalih wis. Tipis itu termasuk kedoliman atau bukan? Kira-kira kalau orang itu dengar suara hati jenengan, apa kira-kira? Ya, itulah yang kemudian kata Allah di dalam juz ketiga kalau tidak salah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni dengan mengungkit-ungkit. Ini kan salah satu contoh kebaikan yang suka diungkit-ungkit sama orang. Berarti nuwun sewu, mengungkit-ungkit kebaikan yang jenengan lakukan itu punya efek pahalanya hilang. Apalagi wal adza, dan menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakitin orang yang ditolong, menyakitin orang yang diberi. Jenengan ngomong, wah ini ono kasus. Anaknya sampai muring-muring. Ibuke ngomong ini, awakmu iku lek gano aku yo ora iso sekolah macam-macam. Anaknya ngomong, aku iki wis gede. Kalau memang sampean tidak ikhlas, yo wis patenono aku. Anak kan paham, anak sudah gede, kenapa mesti diungkit-ungkit? Tentu kalau nanti anak yang lebih cerdas nanti akan ngomong lagi dong, aku biyen iku lahir ya ora tak karepne. Sehingga wila sampean. Berarti memang anak itu sudah paham, wong nyekolah no macam-macam itu saya tidak minta, dilahirkan juga tidak minta. Jadi tidak usah jenengan di depan anak pun kemudian mengungkit-ungkit jasanya jenengan, goro-goro aku awakmu sekolah, goro-goro aku, nggak usah. Wong dia dulu tidak pernah minta untuk dilahirkan kok. Betul ya? Nah, jadi tidak pernah. Itu konteksnya dalam Al-Quran itu manni bil manni wal adha. Mengungkit-ungkit kebaikan itu bisa menghabiskan pahala. Tidak usah lah. Jenengan juga nggak perlu mengatakan begini, weh lek gano aku majelis taklim araudhah iki gano jamaahe. Nyapa model ngono kuwi. Tidak perlu lah, tidak perlu. Wong untuk mendatangkan jamaah, membolak-balik hati itu ranahnya siapa? Allah. Jenengan tidak bisa apa-apa kok. Nabi Nuh saja tidak bisa membuat anaknya Islam, apalagi jenengan. Istrinya Nabi Nuh juga kafir. Ya, istrinya Nabi Nuh kafir loh. Di surah apa itu? Al-Ma'arij, itu yang Kan'an. Kalau untuk yang Ma'arij, surat Al-Ma'arij ya. Surat Hud itu Kan'an. Surat Nuh, yang istrinya. At-Tahrim, tahtal abadaini, solihaini itu. Itu istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh. Loh, Nabi Nuh gak iso mengislamkan istrinya, gak bisa mengislamkan anaknya. Apa mana kita, apa mana jenengan. Itu loh. Makanya konteksnya kita berbuat baik itu ada faktor-faktor tertentu yang memudahkan jenengan berbuat baik. Maka gak oleh kemelinti. Tulis di status ojo kemelinti. Apa kemelinti itu? Bahasa Indonesia ini kemelinti itu apa? Jangan sok-sokan. Ojo dumeh wis salat, ojo dumeh wis poso, ojo dumeh wis zakat. Karena kita ndak tahu salat yang mana diterima, puasa jangan-jangan tidak diterima semua. Tapi juga kita ini tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mohon maaf. Amal yang paling bagus itu apa toh? Ada yang bisa jawab? Amalannya paling baik itu apa?
Sodako. Apalah apa? Saya tidak jawabnya nggak begitu. Amalan yang paling baik itu apa? Amalan yang paling bagus itu apa? Amalan yang diterima oleh Allah. Itibak kepada Rasul belum tentu diterima. Ada orang ngaku-ngaku sunnah, aku ini paling nyunnah. Itu orang khawarij itu. Itu disebut oleh Allah kila benar ya, anjing-anjing neraka. Amalan yang paling baik itu amalan yang paling diterima oleh Allah. Itu jawabannya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang masalah semacam itu. Pak, sholat apa namanya? Amal yang paling baik sholat. Lalu sholat tidak diterima berarti yo rapi. Maka jangan meremehkan. Masih ingat ya? Ada seorang wanita yang memberi minum seekor anjing. Ternyata itu yang mendatangkan rahmat. Dan tadi wanita yang awal tadi sholatnya banyak, puasanya banyak, sodakoi banyak, ternyata malah masuk neraka loh. Pilih ngono. Berarti amalan yang paling baik itu yang diterima oleh Allah. Itu kalau tidak diterima berarti jelek. Makanya tadi saya bilang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Masih ingat juga riwayat ada orang laki-laki pas ketika lewat di tengah jalan itu ada apa? Ada kayu ranting yang berduri. Dia ambil itu supaya tidak oleh Allah dia diampuni dosanya, dia masukkan surga gara-gara ngunukui. Mungkin tahajud jenengan tidak diterima oleh Allah, tapi pas ketika jenengan ketemu sama orang, jenengan senyum, ngomongan jenengan enak, melegakan hatinya, mungkin itu yang mendapatkan ridho. Jenengan sholatnya tekun tahajud marun nang uang metutut, uang marun loro ati, uang ilang, maksudnya aku metutut bendino, gak nyoba bendino. Loh, hati-hati. Makanya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Maka lupakan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita pernah lakukan. Baik, clear ya? Kurang 5 menit. Masih kurang 1. Masih kurang 1. Baik. Tadi berarti mengingat dosa, melupakan kebaikan. Kalau orang celaka, melupakan dosa, mengingat kebaikan. Hafal. Allah berarti karena sing turu. Nomor 3 wa nadruhu ilaman fauqahu fiddin. Orang yang bahagia itu nadruhu, cara mandangnya dia memandang. Dia memandang kemana? Ilaman fauqahu, kepada orang yang di atasnya. Dalam masalah apa? Fiddin, di dalam masalah agama. Berarti kalau orang yang celaka itu melihat ke bawah di dalam masalah urusan agama. Dalam? Nggih. Contohnya piye? Ngene. Jenengan iku apa namanya? Belum bisa baca Quran bagus. Begitu ada orang itu baca Qurannya bagus, jenengan ngomong, weh, jadi mau cari Quran api lah, mosok aku gak iso. Lah ini cirinya orang bahagia ini. Beda dengan jenengan mau cari wis pletot-pletot, mau cari gradul-gradul, marunu ngomong ini, si akeh si durung iso maca kaya aku kaya akeh. Akhirnya jenengan tidak akan pernah belajar. Kalau di dalam masalah agama harus melihat ke atas. Tapi kalau dunia harus melihat ke bawah supaya bisa bersyukur. Sing duwe motor bilang alhamdulillah punya mobil, gak kemana-mana gak kepanasan, gak kudanan. Akeh sing gak punya mobil, cuman bawa sepeda motor, sing kudanan, sing kepanasan. Sing duwe sepeda motor ngomong meneh, alhamdulillah sing punya sepeda motor rono-rono sih cepet, masa kudanan anu sih cepet rono ini. Masih bawah yang tidak punya sepeda motor masih banyak. Sehingga dulu sepeda motor cuma sepeda ontel, bilang lagi, alhamdulillah masih punya sepeda ontel. Kemana-mana ngontel sehat, gak perlu tuku bensin,
gak perlu servis sing aneh-aneh, alhamdulillah, bersyukur dia. Ya ndak punya sepeda motor, ndak bisa sepeda ontel, jalan kaki, ngomong lagi, alhamdulillah. Kemana-mana masih jalan kaki, sehat. Masih banyak itu ada orang-orang yang tidak punya kaki. Sehingga punya sikil ya ngomong piye meneh? Ya wis ngono iku jenengan paham. Itu maksud saya kalau di dalam masalah bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita. Boleh jenengan pengen punya cita-cita begini karena memang ada konteks wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Tapi saya mengerucut kalau di dalam masalah agama jangan melihat ke bawah. Harus melihat ke atas supaya jenengan punya semangat ghirah untuk tolabul ilmi seperti dikatakan tadi itu di pembukaan, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Ayo makanya kalau bahasa duniawi ojo ndanga engko kesandung. Kalau dalam bahasa agama ojo dingklu ae kudu ndanga. Siapa sih di antara kita ini yang tidak kepingin menjadi orang yang apa? Siapa sih orang yang tidak kepingin untuk pintar dalam masalah agama? Insya Allah kita ini nanti husnul khotimah. Amin. Terutama yang jenengan lihat dua orang. Kata Nabi itu terutama yang jenengan lihat itu dua orang. Poin pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, dia belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, itu jenengan lihat. Karena nanti akan muncul kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apalagi yang kedua, lihatlah orang yang suka berderma, bersedekah, mengulurkan tangannya untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara yang itu yang boleh jenengan untuk senantiasa kepingin seperti itu. Apa namanya? Ghibtah. Apa bedanya hasud dengan ghibtah? Kalau hasud itu kecenderungan hati yang tidak suka dengan orang yang mendapatkan nikmat dan kepingin nikmat itu hilang atau pindah ke dirinya, itu namanya hasud. Ini yang bisa menghabiskan amalan kebaikan. Tapi kalau ghibtah, jenengan itu melihat ada orang lain yang punya semangat beragama, jenengan iri seperti itu dan kepingin seperti itu, kemudian jenengan punya semangat seperti itu namanya ghibtah. Yang diwajibkan oleh Kanjeng Nabi sebagai ciri orang yang berbahagia itu adalah ghibtah. Clear? Ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan, atau langsung ditutup? Apa Ibu? Orang yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dan kepingin nikmat itu hilang, ya, atau mungkin pindah ke kita. Kalau ghibtah, ya, iri, tapi punya semangat kepingin seperti itu tanpa ada rasa mangkel di dalam hati, tidak ada. Hanya kepingin niru seperti itu. Memang kesuksesan itu diantaranya dengan meniru, tidak apa-apa lah. Meniru yang baik kan boleh. Ada? Ya, nggih. Oh, oke. Okay. Yeah. Baik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun juga diperintahkan oleh Allah ada istilah tahjir. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kamu Muhammad dengan apa-apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum itu hindari, menghindar.
jaga jarak, tapi dengan hajran jamila, jaga jarak yang baik. Tidak memutuskan hubungan silaturahim, bukan. Kan Nabi juga tetap menyambung silaturahim. Tapi kalau berkenaan dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, kita itu hajran jamila. Kita jaga jarak itu tetap dengan hati yang bersih ya. Dengan tidak merasa aku luwe soleh, luwe apa, tidak boleh, yang seperti itu tidak boleh. Karena masing-masing orang itu punya kelebihan. Ketika jenengan menjaga jarak dengan kata-kata dalam kalimat aku luwe api itu kok aku sholat dek gak sholat, aku luwe ban, gak boleh begitu. Hanya kita itu jaga jarak dalam rangka untuk supaya tidak tertular kejelekan-kejelekannya, itu boleh dengan catatan hajran jamila. Itu dalam ayat yang lain itu juga ada wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil gitu. Tapi tetap ada suatu saat jenengan butuh untuk menyapa mereka, tetap tidak apa-apa. Kanjeng Nabi itu juga ada orang yang mabuk ya Bu ya, ada orang mabuk, ada orang apa, sama Nabi juga diajak bicara, hanya sekedarnya. Saya di rumah pun juga begitu. Orang suka jagongan di pos, saya nggak pernah. Tapi kalau untuk waktu-waktu ketika kerja bakti, ketika rapat RT, saya datang hanya sekedar untuk itu, saya memberikan apa dan sebagainya. Tapi kalau untuk di pas wayai jagongan, wayai catur, wayai remi, ya enggak lah saya itu. Ya, kapan waktunya kita bicara sama mereka, kapan waktunya kita itu menjaga jarak. Jangan sampai malah plus, sehingga seolah-olah kita itu malah untuk masuk ke mereka tambah susah. Karena butuh kita itu merangkul mereka. Dengan konteksnya ketika kita selalu menjauh, sehingga kita membuat mereka jadi baik, itu juga gak boleh. Masih ingat kisahnya Ashabus Sabti? Itu ada 3 poin. Ada orang yang melarang, ada orang yang diem, ada orang yang ikut-ikutan. Ini kan semuanya kena. Jangan sampai ketika ada kemungkaran-kemungkaran, kita jaga jarak dan kemudian tidak melakukan apapun untuk menghilangkan kemungkaran itu. Nanti ketika azab Allah itu datang, kita juga akan kena. Terpahami maksud saya? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya juga wajib. Kata Allah, wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian itu kepada azab Allah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja. Yang sholat juga kena. Terakhir sebagai penutup ya jawabannya jenengan di kitab Ad-Da' wa Dawa, punyanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini saya bahas rutin di Masjid Firdaus Ciliwung, itu sudah separuh kitabnya. Ada hadis yang sahih disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Allah itu mengirim malaikat untuk menghancurkan sebuah daerah. Pas ketika malaikat turun, di situ ada orang sholat, ada orang jamaah. Malaikatnya naik, tanya kepada Allah, ya Rabb, di situ ada hambamu yang soleh. Allah tetap ngomong apa Bu? Hancurkan. Turun lagi. Malaikat itu naik lagi. Ya Rabb, di situ ada hamba-hambamu yang soleh, yang mereka sholat dan sebagainya. Allah tetap ngomong apa? Hancurkan. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang soleh ini tidak mau tahu. Yang penting pokoknya aku ibadah, yang penting aku sholat, akhirnya tidak peduli dengan lingkungan. Rusaknya itu akhirnya. Itu maksud saya. Jaga jarak boleh, hajron jamila. Tapi tetap jangan lupakan kewajiban kita untuk menolong orang-orang yang dolim. Maksudnya nolong orang dolim itu, Nabi sudah mewajibkan, kita itu diwajibkan oleh Nabi menolong orang yang dolim. Maksudnya piye? Itu tadi, ya, supaya mereka terhindar dari kedoliman. Karena kita ini satu tubuh. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa li ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana atina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tibaa wa arinal batila batila farzuqna jatinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.